dengan nomor registrasi 0123 0787 dok. Kemudian datang dengan keluhan sesak nafas sudah selama 2 minggu kemudian disertai dengan batuk berdahak. Kemudian datang ke rumah sakit RSUD Dr. Pringadi. Kemudian keluhan diperberat ditambah dengan nyeri dada dikarenakan frekuensi batuknya. Kemudian pada pemeriksaan fisiknya, yang pertama itu kepala dok, normosepali dalam batas normal. Itu nanti aja itu kalau ujian. Ini sekarang nih yang langsung ke paru, inspeksi gimana? Di inspeksinya itu kita di inspeksi yang pertama kita lihat pergerakan dinding dadanya dok. Pergerakan dinding dadanya itu biasanya tertinggal pada daerah yang sakit dok. Kemudian sebelah mana dia? Di sebelah kiri ya dok. Berarti dia simetris atau asimetris? Asimetris dok. Asimetris, oke. Inspeksi palpasi? Kemudian pada palpasi ditemukan stem fremitusnya itu melemah dok. Sebelah? Sebelah kiri juga dok. Oke, udah. Palpasi, perkusi? Perkusinya itu hipersonor dokter di sebelah? kedua lapangan parunya dok. Oke, udah. Kemudian Auskultasi? Pada auskultasi dia pernafasannya vesikularnya melemah dok. Sebelah? Di kedua lapangan parunya dok. Vital sign masih ingat? Untuk vital sign yang terakhir itu tekanan darahnya 122/79, kemudian HR-nya, heart rate-nya itu 86, kemudian respiratory rate-nya 20, kemudian SpO2-nya 98, kemudian tekanan suhunya 36,5 sama kesadarannya kompos mentis dok. Oke. Apa tindak lanjut kamu nih? Apa mau dilakukan? Pertama itu foto toraks. Ya, betul, foto toraks. Foto toraksnya tampak apa gambarannya? Suara infiltrat dok, fibrosis dok. Suara infiltrat fibrosis. Terus? Kemudian pada sudut costophrenikusnya itu yang di paru sebelah kiri dia tumpul dok. Sebelah kiri tumpul, sedangkan sebelah kanan itu lancip, kuncing dok. Terus? Kemudian diafragmanya juga licin. Terus? Kemudian apa lagi? Diagnosa semua apa ini pas ini? pneumotoraks dok. Jadi gambar pneumotoraks apa sebelah kiri? Kemudian ini dok, avaskular dok. Avaskular. Iya dok. Avaskular sebelah? Sebelah kiri dok. Ada tanda-tanda pleural lain ya? Artinya garis gitu, garis ke atas ada? Garis dia, garis tipis. Iya, avaskular. Coba kau gambar dulu kayak mana? Kayak mana gambaran parunya? Gambar. Kira-kira lah, imajinasimu kayak mana? Jadi kan kayak gini paru ya dok. Ini paru pasien sebelah kanan. Iya kanan, iya kanan. Ini sebelah kiri dok. Oke. Jadi kayak mana dia? Kalau parunya kolaps. Jadi kalau paru-paru kolaps, ini pasiennya kan pasien kolapsnya ya, yang sebelah kiri kan ya, dok. kayak mana nih gambarnya? Jadi gambarannya itu dia kayak gini dok. Yang sedangkan yang di sini tuh gambarnya hitam dok. Dan ini bercak putih di mana di sini ini merupakan paru yang kolapsnya dok. Yang mana paru kolaps? Yang ini dok. Oh, jadi gambar kayak gitu? Iya dokter. Oke, betul. Setelah itu nanti apa tindak lanjut kalau udah tahu kayak gini? Kan emergency nih, apa mesti kamu lakukan? Yang pertama ini dok, karena pasiennya sesak, jadi kita kasih oksigen dok. Oke. Kemudian kita tambahkan terapi tambahan. Suara tambahan nggak ada? Kayak gini, kita wheezing, kita ronking nggak ada? Di sini di fibrosisnya mana? Sama infiltrat? Sebelah mana? Kan ada fibrosis, ada infiltrat. Sebelah mana dia? Paru. Fibrosisnya di bagian sini dok, di bagian. Oke. Terus yang sebelah kanan nggak ada? Yang sebelah kanan juga ada dok, di lateral, iya dok, di kontralateralnya juga ada dok. Udah, terus habis itu terapi tambahannya juga dok. Ya enggak, ini dulu lah. Apa tindakan yang harus kau lakukan? Pemasangan WSD dok, atau waterline drainage dok. Pemasang WSD, udah dilakukan? Udah dok. Udah.
Habis itu apa namanya? Cuma cara nilai kalau yang aku ajarkan parunya kembang itu Jadi apa aja dinilai setiap hari? Jadi yang dinilai setiap hari itu perkembangan dari monitor USD-nya dok, kita lihat ada atau tidaknya undulasi. Di mana undulasi itu apabila pasien diminta untuk batuk, pergerakan dari fluid atau cairannya itu akan bertambah ke atas dok. Oke. Kemudian apabila ada bubble, dikatakan ada bubble apabila saat pasien bernafas seperti biasa adanya gelombang udara dok. Atau batuk. Iya dok. Kalau dia ada bubble berarti artinya apa tuh? Masih ada apa? Masih ada masih ada udara yang banyak dok di Fistel. Iya, fistel. Masih ada fistel di parunya. Parunya, dok. Oke. Udah, berarti ini diagnosanya apa? pneumotoraks dok. Pneumotoraks apa? Kemudian ditambah dengan Salah lah, pneumotoraks dextra atau sinistra? pneumotoraks sinistra. Kemudian Et causa TB paru dok. Kausa TB paru. Udah dikasih pengobatan TB parunya? Udah dok, pakai FDC 2x1 yang terakhir dok. Yang pertama pakai FDC 3x1 diminum pagi. Pasiennya ada keluhan mual muntah dok. Obat yang mana yang dikasih di antara dua nih? Yang ini dok, Yang mana? yang merah dok. Yang merah dulu. Iya dok. Berapa tablet? Yang dosis awalnya itu per kilogram berat badan dok. Cuman karena pasiennya nggak sanggup, jadinya 2 tablet sekali makan dok. 2 tablet. Tadinya 3. Tadinya 3 dok, dimakan pagi hari, tapi keluhan pasiennya jadi mual muntah dok. Jadi Makanya dia kasih 2. dikurangi dosis jadi 2, kemudian diminum di malam hari dok. Oke, dah. Dan kita udah mantap nih. Terus kita lanjut teori ya. Ini kan labkas kan. Pneumotoraks dibagi ada apa aja dia? Klasifikasinya? Jadi ada beberapa klasifikasi dok. Yang pertama ada berdasarkan traumanya dok. Ada yang spontan, ada yang traumatik. Jadi yang spontan itu dia ada dibagi 2 lagi dok. Ada spontan primer, ada spontan sekunder. Kalau spontan primer itu dia idiopatik dok, tidak diketahui penyebabnya. Kemudian kalau misalnya dia spontan sekunder, dia pneumotoraks yang diakibatkan oleh penyakit paru sebelumnya dok, misal itu asma atau PPOK dok. Kemudian kalau Ini yang paru juga bisa? bisa dok. Bisa. Kemudian kalau yang traumatik dok ada dibagi 2 lagi dok. Ada yang non iatrogenik sama yang iatrogenik. Kalau yang non iatrogenik itu dia pure karena adanya ini dok, trauma atau kecelakaan yang mengakibatkan dinding dadanya itu mengalami trauma dok. Sedangkan kalau yang iatrogenik dia biasanya karena komplikasi dari tindakan medis dok. Terus juga berdasarkan fistula ada 3 dok. Ada tension pneumotoraks, ada pneumotoraks tertutup sama terbuka. Kalau yang tension ini dia kondisinya ketika pasien itu terjadi kerusakan pada dinding dada, kemudian pada saat pasien inspirasi, kemudian pasien tidak bisa ekspirasi dok. Biasanya itu namanya versi fistula dok. Kemudian fistula version dok. Kemudian kalau misalnya yang pneumotoraks tertutup, kondisinya itu ketika udara yang ada di rongga pleuranya itu dok lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang ada di dinding dadanya dok, di kontralateralnya dok. Jadi sedangkan kalau di atmosfer dia lebih ini dok, lebih rendah juga dok. Kalau yang terbuka dia karena adanya robekan pada dinding dada, kemudian saat pasien inspirasi udara yang tadinya dihirup oleh pasien juga keluar dari luka itu dok. Oke, mantap. Bagus. Jadi kalau pasien ini yang mana nih? Pneumotoraks? Pneumotoraks spontan sekunder dok, karena causa TB paru dok. Iya, bagus. Pandai kok ya. Kalau marah-marah udah tahu. Nah, dukung kan. Udahlah, selesai. Dukung kasih nanti ya. Oke, terima kasih ya.